Sejak Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2, maka Roh Kudus ada di dunia ini. Roh Kudus bekerja di dunia ini. Nah, jadi baptisan Roh Kudus yang diterima oleh murid-murid Yesus yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ya, dan sampai ke Kisah Para Rasul pasal 19, itu masih tetap berlangsung. Ya, mungkin ada ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus, menerima Roh Kudus itu sudah tidak ada, katanya. Itu hanya sampai kepada pencurahan Roh Kudus di kitab Efesus. Hanya sampai kepada pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang yang ada di Efesus, ya, yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Ya, padahal Alkitab tidak ada menulis bahwa Roh Kudus itu sudah berhenti diberikan. Tidak ada ditulis Roh Kudus sudah berhenti dicurahkan. Itu adalah penafsiran manusia. Bahkan itu adalah penafsiran yang salah, yang dapat menyesatkan. Ya, sehingga banyak orang tidak mau menerima baptisan Roh Kudus, tidak mau mengalami baptisan Roh Kudus, sehingga banyak orang Kristen tidak memiliki kuasa, ya, tidak memiliki karunia. Mereka hanya sebatas tahu firman Tuhan, hanya sebatas mengajar firman Tuhan, tetapi mereka kurang memiliki kuasa, kurang memiliki karunia. Dari mana kita bisa mengetahui orang-orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan dia tidak memiliki kuasa, tidak memiliki karunia? Salah satunya ketika dia berhadapan dengan setan, dengan roh-roh jahat, dengan orang yang diganggu setan atau yang disebut kerasukan, dia malah ada yang takut, ya, malah ada yang dia tidak mau mendoakan, dia tidak mau melayani. Mungkin dia menyuruh orang lain aja yang melayani. Nah, itu berbicara bahwa orang Kristen itu, atau mungkin hamba-hamba Tuhan tersebut, mereka tidak memiliki kuasa, tidak memiliki power, tidak memiliki otoritas, authority, ya. Kalau mereka memiliki kuasa, power, otoritas, gak mungkin mereka akan takut sama setan. Justru mereka itu yang akan menggertak setan. Justru mereka itu yang akan melawan setan, ya. Tetapi dengan cara seperti itu, berarti mereka menyadari bahwa mereka nggak mampu melawan setan. Mereka nggak mampu menghadapi setan. Artinya, dengan mereka menyadari seperti itu, berarti mereka tidak punya kuasa. Kenapa mereka tidak memiliki kuasa? Karena mereka belum mengalami baptisan Roh Kudus, belum mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam diri mereka seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Kenapa mereka belum mengalami baptisan Roh Kudus? Kenapa mereka belum mengalami kepenuhan Roh Kudus? Mungkin karena mereka beranggapan, ya, ketika mereka sudah percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah ada di dalam diri mereka. Jadi mereka nggak perlu melakukan hal-hal semacam itu. Mereka nggak perlu melakukan hal-hal yang boleh disebut yang aneh-aneh lah, yang seperti itu. Sehingga mereka nggak mengalami baptisan Roh Kudus, nggak mengalami kepenuhan Roh Kudus seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Sedangkan pekerjaan Roh Kudus itu masih bekerja sampai hari ini. Sedangkan baptisan Roh Kudus itu masih terjadi sampai hari ini. Karena kalau kita perhatikan kitab Kisah Para Rasul itu tidak ada penutupnya. Ya, hanya ditulis Paulus itu menjadi tahanan di Roma. Hanya sampai di situ aja, tidak ada penutupnya. Artinya Roh Kudus itu tetap bekerja sampai hari ini. Bahkan tetap bekerja sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ya. Nah, sampai Tuhan Yesus datang lagi, ya, baru pekerjaan Roh Kudus boleh disebut benar-benar berhenti, ya, tidak bekerja lagi di dunia, ya, seperti itu. Nah, jadi Tuhan Yesus saja belum datang, gereja Tuhan saja belum diangkat oleh Tuhan Yesus. Masa baptisan Roh Kudus itu tidak ada? Masa pekerjaan Roh Kudus tidak ada? Masa pekerjaan Roh Kudus itu hanya selesai sampai kepada waktu Paulus menumpangkan tangan kepada orang-orang di Efesus? Atas dasar apa ketika Rasul Paulus menumpangkan tangan kepada orang-orang di Efesus itu yang dibaptis oleh dia di dalam Kisah Para Rasul pasal 19, ketika Roh Kudus turun, itu adalah turunnya Roh Kudus yang terakhir, sehingga tidak ada lagi pemberian Roh Kudus. Dari mana penafsiran seperti itu? Ya, jadi ajaran salah sesat seperti itu harus dibuang, ya. Dan orang-orang Kristen yang mungkin bingung dengan hal itu, ya, mari ya kita menyingkirkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang bodoh, yang membodohkan orang Kristen, sehingga orang Kristen tidak memiliki kuasa, tidak memiliki karunia Roh Kudus, sehingga menjadi orang Kristen itu seperti ahli Taurat, seperti orang-orang Farisi yang tahu Alkitab, yang tahu sejarah, tetapi tidak memiliki kuasa. Ya, mungkin karena dia nggak memiliki kuasa, kalau dia pelayanan di tempat-tempat yang banyak sihir, itu dia disantet,
Bisa jadi dia celaka, bahkan bisa mati karena disantet. Karena dia tidak memiliki kuasa Roh Kudus, ya, kuasa yang melebihi kuasa setan, yaitu kuasa Roh Kudus.